nggak bisa nyapeinnya. Oh ya. Nah, gini, sebelum kita langsung ke orang 2017, saya menyarankan kalau memang ada yang masih bingung, itu kita pakai kasus orang yang sedikit dulu. Jadi banyaknya itu yang 3 orang dulu, 4 orang dulu, 5 orang dulu. Jadi seperti itu. Supaya kita nanti bisa menyimpulkan di 2017. Tapi kalau sudah bisa langsung dan tahu mungkin, oh caranya harusnya berarti seperti ini ya, enggak masalah, langsung ke 2017 orang. Nah, kita mungkin dari orang yang paling sedikit dulu, mungkin 3 orang dulu. Nah, Mas Aris bisa membantu saya? Mas Aris, halo? Bisa. Oh ya, siap. Nah, nomor 1, ini penipu atau kesatria? Nomor 1 penipu. Oke, saya tuliskan P. Nah, alasannya kenapa Mas Aris? Karena kan kalau penipu kan bilang penipu di depan saya lebih banyak dari kesatria di belakang saya. Padahal itu di depan kan nggak ada orangnya, berarti dia kan penipu. Iya, penipunya kan 0 ya. Meskipun di belakang nggak ada kesatria sama sekali, jadi kita nggak tahu ya. Meskipun di belakang itu nggak ada kesatria sama sekali, atau malah ada kesatria, jelas bahwa jumlah penipunya itu 0 di depan dia. 0 itu nggak akan bisa lebih besar dari bilangan cacah berapapun. Jadi jumlah kesatria 0 pun juga dia salah kan, 0 lebih besar dari 0. Nah, misalkan kesatrianya 1, ya salah, penipunya 0 kok. Ya, mungkin yang lain seperti itu. Nah, menurut Mas Aris, kalau kasus 1, 2, 3 ini, yang bisa diisi lagi yang nomor berapa? Nomor 1008 sih, nomor 1008 mesti kan penipu di depan saya kan mesti lebih banyak daripada. Bentar. Saya pakai kasus yang 3 ini dulu. Nah, kalau di sini Mas Aris ngisi yang nomor berapa? Kalau setelah 1 jelas penipu, setelah itu nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2. Kenapa? Karena kan di depannya itu kan lebih sedikit. Penipu, kalau kata-kata di sini penipu di depan saya lebih banyak. Padahal di depan 2 kan adanya 1 aja. Tapi kalau misalkan nomor 3 penipu, kan bisa salah omongannya si 2. Maaf, bisa benar omongannya si 2. Jadi ngisinya ternyata selang-seling. Jadi nomor 1 ngisi, nomor 3 yang ngisi. Di belakang nomor 3 kan nggak ada orang. Setuju ya? Di depannya itu ada 1 penipu minimal yang sudah terisi. Jadi di sini dia pasti kesatria. Ya, setuju Mas Aris dan yang lainnya? Mungkin jika ada yang tidak setuju bisa raise hand. Ya Pak, setuju. Nah, kalau 3 ini sudah 1 dan 3 sudah jelas, ini kelihatan nih. Yang di sini ini pasti adalah ya. Di sini apa? Mas Aris? Di sini apa? Penipu juga. Karena penipunya itu adalah 1, kesatrianya juga 1. Berarti kan 1 nggak lebih besar dari 1. 2 juga penipu. Nah, sebelum kita ke 2017, untuk memastikan bahwa ternyata polanya seperti ini juga akan sama. Ini pasti di sini juga penipu karena di depannya nggak ada orang. Terus di sini pasti kesatria karena dia nggak ada kesatria di belakang, pasti penipu di depannya lebih banyak. Di sini juga penipu karena penipunya 1 ini juga minimal sudah 1 kesatrianya. Nah, di sini penipunya 2, kesatrianya 1, berarti di sini adalah kesatria. Kalau 5 orang,
Di sini pasti juga penipu, sini juga kesatria, sini juga penipu karena di depannya itu saat belakang juga satu, nggak mungkin lebih banyak penipunya di depan dia karena ini udah ada satu kesatria sama. Nah, di sini jelas penipunya juga lebih banyak di depannya, dia kesatria. Nah, di sini karena seimbang dua-dua, dia mau nggak mau dia harusnya adalah penipu. Oke. Nah, ternyata kalau kasusnya genap, ini imbang dia. Kalau 4 ya penipunya 2, kesatrianya 2. Kalau 6, penipunya 3, kesatrianya 3. Nah, kalau 3 di sini, penipunya yang lebih banyak. Beda 1 nih, selisih. Nah, di sini juga kalau 5, penipunya itu 3, kesatrianya 2. Berarti kalau 2017, tadi jawaban Mas Aris berapa? 1008. 1008, benar sekali. Karena penipunya ada 1009, kesatrianya ada 1008. Kalau dijumlahkan 2017. Ya. Ya, saya lanjutkan. Mungkin jika ada yang masih bingung juga bisa raise hand. Nah, aman ya, masih cukup mudah ya. Nah, ini. Jadi Pak Dengklek punya 25 ekor kuda di peternakannya. Pada perayaan Hari Valentine akan diadakan kontes kuda tercepat. Dia pun ingin berpartisipasi dan akan mengirimkan 3 buah kuda terbaik miliknya untuk mengikuti kontes kuda tercepat. Untuk mendapatkan tiga kuda terbaik tersebut, Pak Dengklek berencana membuat sebuah pertandingan internal. Pada setiap pertandingan internal tersebut, Pak Dengklek mempertandingkan 5 ekor. Jadi hanya 5 ya, nggak langsung 25, nggak bisa. Berapa banyak pertandingan internal yang dibutuhkan sehingga Pak Dengklek dapat menemukan kuda terbaik miliknya? Ya, berarti di sini asumsi kecepatan kuda selalu sama. Kuda selalu sama. Jadi meskipun dilombakan lagi juga waktunya dia selalu sama. Dan ini yang lucu nih, Pak Dengklek tidak punya stopwatch nih. Kenapa demikian? Kalau jika Pak Dengklek punya stopwatch ya langsung 5 kali pertandingan sudah bisa menemukan 3 terbaik nih. Gitu. Ya, mungkin ada yang bisa membantu atau sudah punya jawaban, bisa raise hand. Ya, monggo yang dari SMA Boyolali ini. Ya, boleh. Ini SMA favorit semua Pak yang ikut Pak. Ini kandidat juara ini. Ye. Mas Aris tadi dari mana nggih Mas Aris? Dari Mandemak. Oh iya yang tadi ya, tetangganya Pak Tafrikan. Orang Demak atau orang Semarang Mas? Orang Demak asli. Oh, asli ya, pakai shot ya. Demaknya mana? Demaknya mana nih? Tanggul juga. Bedung. Oh, Wedung. Oh iya. Ini yang ini SMA 5 Semarang ya, Pak ya. Moga Mas Aris lagi, orang Demak. Ini saya doakan dapat emas nasional ini. Amin. Kelas berapa Mas? 3? Kelas 10. Kelas 10. Oh, masih kelas 10. Kelas 10 ya. Masih bisa 2 kali, Pak.
Gimana Mas Aris, sudah dapat idenya? 7 benar apa enggak, Pak? Nah, Ayo. betul. Caranya Mas, yang penting Alasannya caranya. nih. Tapi kalau langsung jawab ini sudah benar ini Pak Tafrikan, ini sudah dapat Oke. ini. Alasannya nanti saja. Kalau waktu kontes kan gitu ya. Gimana? Saya namai kudanya dulu ya. Namanya nggak usah ribet-ribet kudanya ya. Jadi mungkin ini A1, A2, A3, A4, A5 gitu saja. Ini menyatakan 1, 2, 3, 4, 5-nya itu urutannya dan A-nya ini rombongan pertama gitu ya. Mungkin B1, B2, B3, B4, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D1, D2, D3, D4, D5, E1, E2, E3, E4, E5. Oke, berarti pertandingan pertama pasti 5 kelompok ini. Setuju Mas Arif? Halo Mas Arif? Wah, malah ngilang ini. Iya, setuju. Setuju. Nah, setelah itu, nah ini yang krusialnya di sini nih. Meskipun memang sudah benar jawabannya, nah logikanya gimana nih kan gitu ya. Meskipun nanti kalau kontes sudah dianggap benar. Setelah itu yang dipertandingkan yang mana nih Mas Aris nih? Yang jadi pertandingan kan misalkan A2 sama A3 kalau itu terbaik. Gak bisa nyampeinnya, Pak. Oh, gini. A1, B1, D1, C1 ini yang paling terbaik. Oke ya. Nah, setelah itu ditandingkan lagi nggak menurut Mas Aris? Ditandingkan lagi untuk yang A2 sama A3 kalau itu mungkin terbaik. A2, A3 kalau itu mungkin terbaik. Terus sama B2. A1 yang terbaik ya. Kalau A1 yang paling baik ya. Saya menganggap nih maksud jenengan. Berarti gini ya. Berarti setelah yang ditandingkan ini A1, B1, C1, D1, E1. Setuju ini ya? Iya. Ya, setuju ini ditandingkan. Oke, anggap saja si A1 yang juara pertama, sesuai urutan di sini. Ini juara pertama, ini juara kedua, ini juara ketiga. Oke. Nah, berarti A1 itu best of the best ya, yang juara dari semua juara ya. Halo, Mas Aris? Bingung? Halo? Mungkin yang lain bisa membantu? Mas Arisnya ini mungkin sinyalnya atau gimana nih? Ini Man 1 Lamtim itu Lampung Timur. Nasrul. Pak Nasrul. Yeah. Pak atau Mas? Malah ya. Monggo Pak Nasrul apa Mas Nasrul Man 1 Lamtim? Mas Pak, Nasrul Pak. Ya. Mas Nasrul Pak. Nasrul. Ayo dari Man 1. Tunjukkan Man hebat. Maaf Pak, masih bingung juga ini Pak. Oh, masih bingung. Baik, saya jelaskan ya. Jadi diambil 5 kelompok, terus dari 5 kelompok itu dapat yang terbaik. Jadi yang terbaik itu adalah A1, B1, C1, D1, dan E1. Nah, kemudian dari yang terbaik itu ditandingkan untuk mendapatkan yang paling baik, yaitu akhirnya ternyata juaranya adalah A1. Nah, kadang-kadang ada beberapa teman-teman yang terkecoh nih. Oh, ini cukup nih 6 kali ini sudah dapat 3 terbaik A1, B1, C1. Nah, padahal jawabannya belum tentu.
Nah, yang sudah dapat sifat dengklek yang akan dilombakan itu yang jelas yang akan diikutkan itu si A1. Nah, dia baru mendapatkan satu kandidat ini dari 6 pertandingan tersebut. Loh, B1C1 kenapa kok tidak bisa? Nah, jawabannya adalah kalau B1 itu nomor 2, itu dia masih bisa ada kemungkinan kalah cepat dengan A2 atau bahkan A3. Karena si B1 masih kalah dengan A1. Jadi belum ada kemungkinan, belum dapat kita memastikan, belum bisa kita memastikan bahwa si B1 itu lebih cepat dari A2 dan A3. Nah, jadi A2 dan A3 masih ada kemungkinan nih kita tandingkan dengan B1. Loh, kok A3 juga ikut? Kan masih butuh 2 lagi untuk diikutkan lombanya. Baru ada satu yang baru lolos, benar-benar lolos. Nah, A3 masih ada kemungkinan nih karena hanya kalah dengan A2 dan A1 dari pertandingan itu. Jadi dia masih bisa peringkat 3. Gitu. Nah, B1 juga ikutkan. Nah, C1 juga bisa kita ikutkan lagi. Dan satu lagi adalah B2. Nah, alasannya, nah sama nih alasannya, sama dengan yang tadi. B2 itu hanya kalah dengan B1, tapi belum tentu kalah dengan C1. Tapi yang jelas B2 itu kalah dengan B1 dan kalah dengan A1. Jadi dia kemungkinannya peringkat 3 juga si B2, kayak kemungkinannya A3. Namun B3 tidak bisa kita ikutkan. Kenapa seperti itu? Karena B3 itu sudah kalah dengan B2 dan sudah kalah dengan B1 dan B1 juga sudah kalah dengan A1. Jadi kemungkinannya dia peringkat 4 kalau itu yang terbaik. Nah, jadi pertandingan ke-7 itu adalah mempertandingkan A2, A3, B1, C1 dan B2 untuk mendapatkan 2 terbaik menemani A1. Ya, mungkin dari Mas Nasrul atau dari teman-teman yang lain atau Bapak Ibu ada sanggahan atau ada ide lain, bisa raise hand atau mungkin ada yang masih bingung juga, silahkan. Halo? Pak Tafrikan, suara saya ada? Ada Pak, jelas. Ya, ini mungkin perlu tadi Mas Nasrul dipastikan benar-benar gimana Mas Nasrul? Masih belum paham Mas Nasrul? Oh, internet saya agak stabil ya. Tapi jelas Pak di sini. Iya. Ya, saya anggap clear ya. Ya, clear, saya Pak. Lanjutkan. Ini masih pada malu-malu ini.